Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Daily Devotion. Kali ini kita akan berbicara tentang iman yang sejati. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa itu iman yang sejati? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, iman yang sejati adalah iman yang menghasilkan buah atau iman yang menghasilkan upah. Dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 bagian yang terakhir, saya akan bacakan sekali lagi agar supaya jelas kepada kita. Demikian firman Allah. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah yang akan kita terima bukan saja upah selama kita ada di dalam dunia ini. Tetapi yang terutama adalah upah yang akan membawa kita kepada kekekalan atau upah kekekalan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua orang yang percaya wajib memiliki iman yang sejati. Sebab dalam bahasa sederhana saya, kalau kita tidak hidup dalam iman yang sejati, maka kita akan rugi sebagai orang percaya. Sementara kita mendengarkan yang lain bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah membuat mereka berkemenangan oleh karena mereka hidup dalam iman percaya kepada Yesus. Sementara kita masih ada dalam pergulatan, masih ada dalam pergumulan. Oleh karena ketidaktahuan kita bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus bertindak, dan bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Allah menghadapi kehidupan di dalam dunia ini. Padahal Allah jelas memberikan petunjuk bagi kita bahwa iman yang ada pada kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa kalau kita hidup di dalamnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya simpulkan sekali lagi bahwa iman yang sejati adalah iman yang akan mendatangkan upah. Bukan saja selama kita ada di dalam dunia ini kita merasakan upah dari iman itu, tetapi terutama adalah upah yang akan kita nikmati di dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Nah, pertanyaan yang sederhana adalah bagaimana agar supaya saya memiliki iman yang sejati? Apakah ada iman yang tidak sejati? Pada dasarnya iman itu adalah rasa percaya kita kepada Tuhan yang muncul dari pendengaran firman. Ada firman Tuhan yang berkata begini, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan iman ada banyak yang seringkali menghalangi, menghadang perjalanan iman. Sehingga kalau kita lihat dalam Alkitab, tidak sedikit orang-orang yang mengalami kegagalan dalam iman. Satu contoh bagaimana Tuhan menuntun umatnya Israel dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Tidak semua dari mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan. Ada sebagian besar yang gugur dalam perjalanan itu. Oleh karena ketidaktaatan, oleh karena keserakahan, oleh karena pemberontakan dan tindakan-tindakan yang melawan kebenaran dan mengakibatkan keguguran. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penting untuk kita cermati hal ini. Bagaimana agar supaya kita benar-benar memiliki iman yang sejati dan bagaimana agar supaya kita tidak kehilangan upah dari iman yang sejati itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ada mencatat beberapa poin penting dalam renungan kita kali ini. Yang pertama, iman yang sejati adalah rasa percaya yang muncul ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, iman yang sejati adalah rasa percaya yang muncul ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Saya sudah katakan tadi ada firman Tuhan yang bilang iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita berdoa terlebih dahulu agar supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk percaya kepada setiap pemberitaan.
Kenapa Bapak Ibu kita perlu meminta kekuatan untuk percaya kepada firman? Karena terkadang pertimbangan-pertimbangan manusiawi kita, pola berpikir kita, apalagi ketika kita melihat realita yang ada di sekitar kita, kok rasanya nggak mungkin firman Tuhan ini bisa terlaksana. Rasanya nggak mungkin firman Tuhan ini bisa tercapai dalam kehidupanku. Saudaraku yang terkasih, kita perlu meminta agar supaya kuasa Tuhan dicurahkan kepada kita. Sehingga setiap kali kita menerima firman, hati kita menjadi tanah yang subur. Hati kita menjadi tempat yang terbaik untuk ditaburi dengan kebenaran firman Allah. Sehingga firman Tuhan yang tadinya adalah benih, kini bertumbuh menjadi tumbuhan yang subur, yang lebat daunnya. Dan bukan saja itu, tetapi firman itu juga akan berbuah. Dan buahnya akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman yang sejati adalah rasa percaya yang muncul oleh karena kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan sekedar mendengarkan hal-hal yang masuk di telinga kita. Sebab ada macam-macam hal yang bisa saja sampai di telinga kita. Ada gosip, ada berita buruk, ada hal-hal yang belum tepat, ada hal-hal yang belum dipercaya kebenarannya. Itu bisa sampai kepada telinga kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara iman, maka itu bicara tentang pendengaran kepada firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Yang kedua, iman yang sejati adalah iman yang teruji melalui proses kehidupan. Sekali lagi, iman yang sejati adalah iman yang teruji melalui proses kehidupan. Ada banyak pergulatan iman yang akan kita hadapi. Ketika kita tahu sesuatu, kita mengerti kebenaran, padahal itu bertentangan mungkin dengan tradisi, dengan adat kebiasaan, dengan pola perilaku dari masyarakat atau dari situasi yang ada di sekitar kita, dan kita mengerti apa yang sebenarnya, yang seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sikap kita itu harus seperti apa. Kita kadang mengerti, tetapi lihat Bapak Ibu Saudara, terkadang kita menjadi orang yang kompromi dalam pergaulan. Oleh karena kita lebih mementingkan hubungan. Kalau saya tidak bersikap seperti itu, mungkin saya akan dikucilkan, saya tidak akan diterima, saya tidak akan disambut dengan baik di tengah-tengah komunitas, dan saya harus bertingkah seperti itu. Padahal jelas hal tersebut mungkin bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tantangan-tantangan iman, ujian-ujian iman, cobaan-cobaan iman ada begitu banyak. Dan seringkali kita hadapi, bahkan mungkin setiap hari kita harus bergulat mempertahankan iman percaya oleh karena tekanan yang ada di sekitar kita. Saudara, kalau saudara lihat dalam Ibrani pasal yang ke-11, dimulai dari ayat yang pertama dan seterusnya ke bawah, saudara akan baca di sana ada pribadi-pribadi, ada orang-orang yang menghadapi pertandingan iman, menghadapi pergulatan iman, menghadapi berbagai tekanan. Tetapi oleh karena keteguhan hati mereka, oleh karena kegigihan iman mereka, mereka mampu keluar menjadi pemenang. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau katakan sekali lagi, iman yang sejati adalah iman yang teruji melalui proses kehidupan. Saudara, apapun yang menjadi ujian iman saudara hari-hari ini, mari minta kekuatan dari Tuhan, mari minta kuasa Tuhan. Jangan menghadapinya sendiri, jangan berjuang seorang diri. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita butuh seorang pahlawan. Dan Alkitab berkata bahwa Allah kita, Kristus itu adalah pahlawan iman. Dia sudah menang menghadapi berbagai-bagai pertandingan, berbagai-bagai pertempuran. Bahkan Alkitab berkata alam maut tidak bisa menghambat dia untuk bangkit. Dialah pahlawan iman. Dan saya mendorong kita semua jemaat Tuhan hari ini, apapun jenis pertempuran imanmu, apapun jenis pertandingan imanmu, apapun jenis perlombaan imanmu, mari jangan hadapi seorang diri. Bergaul dengan Allah, mendekat kepada Allah, berjuang bersama Tuhan. Maka saya yakin dan percaya kemenangan selalu akan menyertai kita. Kemudian poin yang ketiga, iman yang sejati adalah iman yang membawa kepada penggenapan janji Tuhan. Ada finishing well Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sudah katakan di awal tadi bahwa
Iman yang sejati akan membuahkan upah. Upah apa Bapak Ibu? Upah penggenapan janji-janji Tuhan. Kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkati, kemenangan dari berbagai persoalan hidup. Bahkan diangkat oleh Tuhan, ditinggikan di tengah-tengah pergumulan iman. Dan kita akan melihat berbagai hal yang baik Tuhan akan kerjakan semasa kita hidup di dalam dunia ini. Bahkan bukan itu saja. Ya, upah yang berikutnya yang sudah saya katakan di awal bahwa upah yang paling utama adalah upah masuk kepada kekekalan. Itulah sebenarnya yang merupakan tujuan Allah bagi setiap orang yang percaya, yang menerima Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekekalan itu berarti kita akan berjumpa dengan Allah. Kekekalan itu berarti kita bersatu dengan Allah. Kekekalan itu berarti hilangnya ratap tangis dan air mata. Sebagaimana ada ungkapan dalam lagu, "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana." Di Yerusalem baru tidak ada ratap tangis dan air mata. Di sana hanya ada kebahagiaan. Mungkin di dunia ini kita merasakan capek, merasakan cemas, merasa kesakitan, merasa tertolak dan sebagainya oleh karena Kristus. Tetapi ketika kita mendapatkan upah untuk masuk dalam kekekalan, maka segala hal yang tidak baik, segala hal yang buruk, segala duka nestapa yang kita alami akan berakhir oleh karena kasih Kristus sudah mewarnai kehidupan kekekalan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita hari-hari ini memperhatikan perjalanan iman kita. Milikilah iman yang sejati. Kalau engkau harus menghadapi ujian, kalau kita harus menghadapi pencobaan, oleh karena mempertahankan iman, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Mari libatkan Tuhan, karena Dia adalah pahlawan yang sudah melalui berbagai gejolak kehidupan dalam iman. Dan Dia menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melibatkan Tuhan, maka saya yakin dan percaya iman yang sejati yang ada dalam kehidupan kita itu akan benar-benar tumbuh dan berbuah. Sehingga buah itu kita nikmati baik untuk pribadi kita maupun untuk siapa saja yang Tuhan izinkan bersama-sama kita dalam kehidupan ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian renungan kebenaran firman Tuhan kali ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebenaran firman yang sudah disampaikan kepada kami pada hari ini, di mana kami harus memiliki iman yang sejati agar kami bisa menikmati semua janji kebaikan Tuhan, dan biarlah itu pun boleh terjadi dalam kehidupan ini, karena kami menyadari ada begitu banyak tantangan iman yang harus kami hadapi. Tetapi bersama dengan Engkau, kami yakin dan percaya kami selalu menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Menjadi doa hamba-Mu Bapa bagi seluruh jemaat Tuhan, khususnya di Gereja Penyebaran Injil Elusai. Biarlah iman yang sejati itu akan mewarnai kehidupan mereka, sehingga semua jemaat Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang selalu berkemenangan. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa dalam program Daily Devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.